Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi ekonomi kelas 11 KD 3.3 tentang upah bersama saya Marlianti SPD. Kali ini ada 4 hal yang akan kita bahas di dalam materi upah. Yang pertama, mengenai pengertian dan fungsi upah. Yang kedua, tentang teori upah. Yang ketiga, faktor-faktor yang menentukan besarnya upah. Dan keempat, mengenai syarat dan sistem pengupahan. Baik, kita lanjut bagian pertama, yaitu pengertian dan fungsi upah. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 30 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kita lanjut mengenai fungsi upah. Fungsi upah di sini yang pertama adalah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Dan yang terakhir, memuat pemberian insentif yang mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Kita lanjut bagian teori upah. Teori upah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, teori upah alami atau sering juga disebut dengan wajar atau normal. Yang kedua, teori upah besi. Ketiga, teori upah etika. Teori upah alami atau wajar atau juga disebut dengan normal, menurut David Ricardo adalah besarnya upah buruh sama dengan biaya minimum buruh beserta keluarganya. Upah yang wajar adalah upah yang cukup untuk memenuhi kehidupan pekerja dan keluarganya dan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Teori upah besi. Teori ini dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Menurut beliau, teori upah besi adalah besarnya upah rata-rata buruh terbatas sama dengan biaya hidup minimum buruh. Penerapan teori ini cenderung menguntungkan pengusaha. Solusinya yaitu dengan membentuk serikat pekerja. Tujuannya untuk memperkuat posisi pekerja sehingga pengusaha tidak semena-mena dalam memberikan upah. Dan yang ketiga yaitu teori upah etika. Teori upah etika ini adalah upah yang diberikan kepada pekerja seharusnya sepadan dengan beban pekerjaan yang telah dilakukan pekerja dan mampu membiayai pekerja sehingga hidup dengan layak. Faktor-faktor yang menentukan besarnya upah.
yaitu yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Ini akan terjadi jika permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja. Biasanya gaji atau upah pekerja tinggi dan sebaliknya. Dan yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Jumlah penawaran tenaga kerja ini akan meningkat dari lowongan kerja. Biasanya upah pekerja rendah ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga, kemampuan tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan atau produktivitas tenaga kerja, biasanya gaji atau upah pekerja tinggi atau sebaliknya. Oke, kita lanjut mengenai syarat sistem pengupahan. Syarat yang pertama harus bersifat menarik atau atraktif. Jadi di sini sistem pengupahan ini harus menarik bagi orang luar untuk memasuki perusahaan yang memiliki kebijakan tersebut. Yang kedua, bersifat kompetitif. Sistem pengupahan juga harus bersifat kompetitif atau bersaing agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis atau perusahaan lain yang berada di dalam lingkungannya. Yang ketiga, harus dirasakan adil. Sistem pengupahan harus dapat dirasakan adil bagi semua karyawan, di mana pekerjaan yang memang berat menerima imbalan lebih dibandingkan pekerjaan yang ringan. Dan yang terakhir yaitu bersifat motivatif atau memberi motivasi. Sistem pengupahan ini harus bersifat motivatif agar karyawan merasa adanya suatu rangsangan untuk memacu prestasi kerjanya karena adanya nilai imbalan yang sesuai. Kita lanjut mengenai sistem upah yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, mengenai macam-macam bentuk upah. Pertama, upah menurut waktu adalah besarnya upah yang didasarkan pada lama bekerja seseorang seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Contohnya, upah lembur yang dihitung per jam, upah pekerja bangunan yang dihitung per hari, upah atau gaji karyawan swasta ataupun PNS yang dibayar per bulan. Yang kedua, upah menurut hasil atau satuan adalah besarnya upah yang didasarkan pada hasil yang diperoleh. Contohnya, upah penjahit pada pabrik konveksi yang dihitung per potong atau per lusin. Upah pemetik daun teh di pabrik perkebunan teh dihitung per kilogram. Dan yang ketiga, upah borongan. Upah borongan diterapkan untuk jenis pekerjaan yang sulit dihitung berdasarkan satuan ataupun waktu. Pembayarannya ini dilakukan antara pemberi kerja dan pekerja yang telah disepakati sebelum pekerjaan dimulai. Contohnya, pekerjaan pada proyek perbaikan jalan dan pembangunan rumah. Yang keempat adalah upah dengan sistem bonus.
Bonus adalah pembayaran tambahan upah yang diterima pekerja selain upah tetap. Yang terakhir adalah upah dengan sistem mitra usaha atau co-partnership. Sebagian upah diberikan dalam bentuk saham sehingga karyawan berhak menerima pembagian keuntungan atau dividen perusahaan. Yang terakhir yaitu kita bahas mengenai penetapan upah minimum. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, UMR ini atau disebut dengan upah minimum regional berubah namanya menjadi UMP atau upah minimum provinsi. UMP adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. UMP ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2001. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi UMP. Yang pertama, kebutuhan hidup minimum atau disebut dengan KHM. Yang kedua, indeks harga konsumen atau IHK. Dan yang ketiga, kondisi pasar kerja dan tingkat perkembangan ekonomi. Dan terakhir adalah pendapatan per kapita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.